Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa uthni alaihi subhanahu thana adh-dhakirin al-mukhbitin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah, amin. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan thalabul ilmi kita di thalabul ilmi ba'da tarawih di bulan Ramadan yang begitu indah ini. Alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Kali ini kita ambil tema penggugur dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua, penggugur dosa. Dosa kita setiap hari, setiap saat kita ini melakukan dosa. Maka kita harus tahu apa sajakah penggugur dosa. Apa sajakah penggugur dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Penggugur dosa anak-anakku semua tentunya ada banyak. Ada banyak penggugur dosa. Salah satunya yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'u wa khairut khata'in at-tawwabuna. Kullu bani adam khata'u wa khairu khata'in at-tawwabuna, kata baginda Rasul. Anak-anakku semua dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, setiap anak Adam senantiasa melakukan dosa. Setiap anak Adam senantiasa melakukan dosa. Dan sebaik-baik para pendosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Bertaubat, anak-anakku semua. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi yang pertama anak-anakku semua, penggugur dosa adalah taubat. Maka kalau kita semua menginginkan dosa-dosa kita gugur, diampuni oleh Allah, maka hendaknya bertaubat. Kemudian dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fasayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Shadaqa Rasulullah. Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Dan sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, anak-anakku semua, di dalam hadis riwayat Muslim ini benar-benar di sana tampak cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Jangan khawatir bagi para manusia, kaum muslimin yang berdosa, jangan khawatir. Kalian bertaubat, kemudian dilanjutkan dengan fa yastaghfirun.
dengan beristighfar kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan penggugur dosa yang nomor 2 adalah istighfar. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Seseorang yang beristighfar, insya Allah dosa-dosanya akan gugur. Dan di situ anak-anakku semua, seseorang yang istighfar 100 dengan seseorang yang istighfar 1000 beda. Yang ini rontoknya 100 karena istighfarnya 100, yang 1000 rontoknya 1000. Gimana kalau istighfarnya 10.000, rontoknya 10.000? Jadi tidak sama. Enggak sama daya. Istighfar 100 dengan istighfar 1000 yang tidak sama. Allah Maha Adil. Mas Halim istighfar 100. Mas Fajri 1000. Tentu yang hebat 1000. Mas Agus enggak mau kalah. 1001. Wah, enggak mau kalah. Mas Halim enggak mau kalah. Kalau Mas Agus 1001, Mas Halim 1002. Wah, subhanallah. Jadi istighfar sebanyak-banyaknya itu adalah penggugur dosa. Maka istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, penggugur dosa yang lain adalah berwudu. Penggugur dosa yang lain adalah berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Jadi sebelum kita lanjut kepada penggugur dosa yang lain yaitu berwudu, kita akan kupas dulu hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan aku, kata Allah, untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang telah Allah ajarkan kepadaku, yaitu pada hari ini, yaitu seluruh harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal. Jadi harta yang diberikan Allah kepada hambanya itu adalah halal. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam kondisi hanif, menuju kepada tauhid dan condong menjauh dari kesyirikan. Dan sesungguhnya mereka didatangi oleh para syaitan, lalu para syaitan menyesatkan mereka dari agama mereka, dan para syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka dan memerintahkan mereka untuk berbuat kesyirikan kepadaku apa yang tidak aku turunkan dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, manusia lahir semua itu kondisinya adalah suci. Tidak ada yang namanya bayi lahir langsung dosa, enggak ada. Bayinya orang kafir, ya. Bayinya orang kafir itu suci. Bayinya orang muslim suci. Ya itu hasil dari perzinahan, suci. Yang dosa kedua orang tuanya, bayi enggak ikut-ikut. Maka kasihan juga di masyarakat kita. Loh, ini bayi haram nih. Andaikan bayi itu bisa ngomong, andaikan dia bisa megang ninju, mungkin sudah ditinju itu. Aku nggak salah apa-apa kok kamu katakan aku bayi haram. Untungnya bayi belum bisa ninju, ya dong.
Mas Khalim ngomong, "Duh, ini bayi haram. Ting tang ting, ting tang ting tingi bayi haram." Nggih, tentunya bayinya bisa ninju, Mas Khalim sudah ditinju. Untung bayinya nggak bisa ninju ya. Bayi lahir suci, hasil perzinahan bayinya suci. Bayinya orang kafir suci. Bayinya orang muslim apalagi suci. Ini hadis riwayat Muslim. Bahwasanya disebutkan inna rabbi amrani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullakum wa innakum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat 'alayhim ma ahlaltu lakum wa amaratkum an yushriku bima lam unzil bihi sultana. Di dalam hadis riwayat Muslim ini, anak-anakku semua, manusia lahir itu dalam keadaan suci dan Allah menciptakan pada waktu di kandungan. Semuanya pada waktu di dalam kandungan itu ditanyakan, apakah aku Tuhanmu? Bayi yang ada di kandungan itu. Apakah aku Tuhanmu? Iya, engkau Tuhanku. Dan semua bayi di dalam kandungan siapapun, mau kandungan orang kafir, kandungan orang mukmin, semuanya adalah Hanif. Hanif itu adalah sudah ditauhidkan, sudah tauhid di kandungan, sudah bersaksi, sudah bersyahadat di kandungan. Hanif menuju kepada tauhid dan condong menjauh dari yang namanya kesyirikan, enggak kenal syirik. Dia hanya mengenal Allah. Aku yang menciptakanmu, kata Allah di kandungan itu. Lalu siapa Tuhanmu? Engkau Tuhanku ya Allah. Omongannya siapa tuh? Bayi. Yai, emang bayinya orang kafir gitu? Iya. Bayinya orang Hindu Buddha gitu? Iya. Bayinya orang Konghucu begitu? Iya. Yai, bayinya orang kampung saya? Ya apalagi itu bayinya kampungnya Mas Halim, orang mukmin semua ya toh? Apalagi. Yai, bayi di Kalimantan juga? Oh, iya juga. Di tempatnya Mas Fajri ini ya. Hanif semua. Tempatnya Mas Halim, bayinya Hanif semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Itu ada yang tanya itu, Yai, kalau bayinya setan itu yang lahir bedanya kayak gimana ya? Waduh. Nah, ini yang tahu Ustaz Abdul ini, yang bedanya siapa ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian setelah bayi itu sudah bertauhid di kandungan, itu setelah lahir, kemudian bayi itu diwarnai, lahir cower, bapaknya Kristen, bapaknya itu lalu diwarnai Kristen. Ada yang Hindu diwarnai Hindu, ada yang Muslim diwarnai Muslim, ada yang Konghucu diwarnai Konghucu. Kemudian itu semua masih belum berdosa sama sekali sampai balik, sampai dia bisa berpikir. Balik, setelah balik itu, setelah dia lahir langsung Konghucu misalkan, bukan Muslim, lalu dia sudah bisa berpikir, dia mencari kebenaran. Lalu disitulah ketemu kembali kepada Allah, lalu dia mu'allaf masuk Islam. Maka dosa-dosa setelah balik tadi, misalkan dia setelah balik 5 tahun baru dia masuk Islam, semua diampuni oleh Allah. Setelah dia masuk Islam, semua diampuni oleh Allah. Seperti itu anak-anakku semua. Maka apabila orang itu tetap di dalam kekufuran, di dalam syirik, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Karena dia diberikan akal untuk mencari kebenaran. Dan terus dia nggak mencari kebenaran, ya salah
dewe. Begitu anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka barang siapa yang merubah fitrahnya yang telah diciptakan oleh Allah dengan kekufuran, maka Allah tidak akan menerima kebaikannya dan tidak akan mengampuni kesalahannya. Jika ia meninggal dalam kondisi kafir, maka dia pasti diazab oleh Allah, karena pada waktu diciptakan Hanif, diciptakan dalam keadaan suci dan bertauhid kepada Allah, benar nggih? Kemudian lahir nggih, nggak apa-apa, berbuat apa-apa, nggak dicatat dosa walaupun berbuat salah, berbuat dosa nggak dicatat dosa sampai balik. Setelah balik silakan mencari kebenaran. Ternyata nggak mencari kebenaran juga, di dalam kesyirikan, sampai meninggal dalam kafir, tentu diazab oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, tentunya kalau berpikir tentang itu kita hanya meneteskan air mata, menangis, menderu-deru, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kenikmatan yang dahsyat ya Allah. Setelah lahir di dalam kandungan ibu itu Hanif, bertauhid kepada Allah, lahir diadzani, bapak ibunya muslim, bapak ibunya mukmin, kenikmatan yang begitu dahsyat. Andai kita ditakdirkan oleh Allah lahir cower, langsung diparingi kloneng-kloneng, atau bapaknya Kristen misalkan, atau dikasih dupa itu bapaknya Konghucu, bagaimana nasib kita? Gitu kan? Kita ini enggak lahir cower langsung diadzani. Nikmat yang dahsyat. Semoga kita bisa pandai bersyukur seperti itu. Amin. Tapi kan manusia jarang berpikir seperti itu. Maka Yai bilang, misalnya Mas Halim langsung lahir jadi anaknya Presiden Donald Trump, tentunya beda. Langsung apa diadzani? Enggak kan? Dia kan subhanallah, kan Kristen. Atau yang paling ngetren lagi, Mas Halim lahir jadi anaknya Biksu Shaolin. Wah, luar biasa. Lahir langsung Hong Wilaheng. Subhanallah, ternyata lahir langsung diadzani. Besar sedikit langsung disunat. Tapi nggak tahu Mas Halim sudah sunat atau belum. Insya Allah sudah sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sesungguhnya semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang hanif, seluruhnya, hamba-hambaku seluruhnya, kulluhum, seluruh manusia tanpa terkecuali, semuanya hanif. Subhanallah, itu adalah cintanya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, kemudian di dalam firman Allah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Bukan hanya laknat dari Allah saja, tapi dapat laknat dari Allah, dapat laknat dari para malaikat, dan dapat laknat dari manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu dan tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka juga tidak akan diberikan tangguh.
karena kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah sangat cukup. Jadi mulai lahir sampai balik sampai dewasa ini sudah diberikan waktu oleh Allah untuk menuju kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Maka kita salah satu penggugur dosa jadi adalah taubat, kemudian istighfar, karena kita ini selalu berbuat dosa. Ya Allah, semoga kita terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian di dalam firman Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka mati sedang dalam keadaan kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Mereka membawa emas sepenuh bumi untuk sebagai tebusan, untuk menebus diri mereka dengan emas sebanyak itu. Tentu tidak akan bisa menebus siksa mereka sama sekali. Emas nggak akan berguna. Mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Jadi sudah diciptakan Hanif, tapi setelah balik kafir, itu akan mendapatkan adab. Ya Allah, semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya ngeri seperti itu. Amin. Semoga kita dijaga oleh Allah iman dan takwa kita. Amin. Semoga Allah menjaga tauhid kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan salah satunya anak-anakku semua untuk menjaga iman takwa kita supaya tetap bagus, imannya bagus, takwanya bagus, tauhidnya bagus, jihadnya bagus. Salah satu untuk menjaganya ada satu kunci. Apa kuncinya? Apa kuncinya? Tolabul ilmi. Bagaimana untuk terus bisa bersolawat? Tolabul ilmi. Semuanya kuncinya adalah tolabul ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, lanjut kepada apa itu namanya penggugur dosa yang selanjutnya adalah berwudu. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya seluruh dosa yang merupakan buah dari pandangan kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir dari wudunya tersebut. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya itu seluruh dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir dari wudunya tersebut. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar seluruh dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama dengan air wudunya tersebut, hingga ia keluar dalam kondisi bersih dari dosa. Setelah wudu, maka wudunya itu sing temen, wudunya yang bagus.
dinikmati dan sering wudu. Ini kedahsyatannya wudu. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min faghsala wajhahu خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشدها رجله مع الماء أو مع آخر قدر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Rawahu Muslim. Jadi apabila berwudu, membasuh mukanya, maka dosa-dosa muka, misalnya Mas Halim lihat perempuan sambil bersyahwat, maka dengan wudhu insya Allah rontok. Dan insya Allah ya normal, nggak apa-apa. Jangan sampai Mas Halim melihat Mas Fajri nafsu, itu bahaya. Kalau Mas Halim lihat perempuan nafsu, ya mending. Maka bagaimana caranya untuk tidak nafsu? Harus memandang dengan dua cara. Sudah tahu caranya? Mas Halim sudah tahu? Sudah tahu? Tahu dia. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Lihat, tunduk, lihat, tunduk, lihat, tunduk. Jangan lihat, nggak boleh. Lihat, tunduk, gitu. Lihat, tunduk. Gitu. Sekarang kan nggak lihat terus, nggak boleh. Lihat, tunduk. Lihatnya jangan lama-lama, tunduk lagi, lihat lagi, tunduk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau melihat dan lihatnya itu misalnya imannya kokoh, oh ini adalah saudaraku sesama hamba Allah, sesama muslim. Jadi nggak punya syahwat, nggak punya nafsu. Oh ini saudara saya, oh ini keponakan saya, oh ini sepupu saya, oh ini adik saya, oh ini mbak saya, oh ini bos saya. Misalnya. Tapi dengan pandangan yang indah. Indahnya apa? Tanpa nafsu. Tapi kalau itu nggak bisa dan biasanya sulit, ya lihat, nunduk. Lihat, nunduk, itu tok. Sudah, nggak usah angel-angel caranya. Misalnya Mas Halim melihat ada janda lewat, ya lihat, nunduk lagi. Ada janda lagi lewat lagi, nunduk lagi. Kalau perawannya ya lihat, ya nunduk lagi. Ya, begitu. Kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Mas Saiful, Mas Naufal juga sama. Ini ada cewek lihat melorot, nggak boleh. Kan? Digoda, nggak boleh, nggak boleh. Jadi pandangan pertama itu adalah nggak dosa. Pandangan kedua sudah dosa. Pandangan pertama nunduk. Sebelum dapat dosa nunduk. Nanti mandang lagi, nunduk lagi. Gitu. Tapi kan anak muda sekarang kan nggak mau nunduk, nyangak kan. Oh, gitu. Tapi itu insya Allah tidak banyak lah, insya Allah. Pemuda-pemuda muslim insya Allah luar biasa. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka ambil air wudu, membasuh muka, dosa mata rontok. Basuh tangan, dosa tangan rontok. Basuh kaki, dosa kaki rontok. Basuh telinga,
dosa telinga dengarkan yang jelek-jelek rontok. Hadis riwayat Muslim. Maka anak-anakku semua harus sering-sering wudu. Terus kalau wudu itu jangan mubazir. Wudu itu yang hemat air sedikit tapi diratakno full. Nggih. Jadi misalnya jris membasuh tangan dimatikan dulu kerannya diusapkan sampai sempurna, diuripno lagi jes, tutup lagi diratakno tangane. Begitu. Atau cepet-cepet Nyai. Wah, itu jangan masa wudu cepet-cepetan, nyantai. Airnya banyak ya, tutup dulu. Tutup dulu. Kerannya tutup dulu biar enggak mubazir. Kita ngeratakno air jos kan iman. Bukan iman, dosa mubazir, membuang-buang air enggak dipakai tadi. Paham nggih? Maka cus membasuh muka nggih, tutup lagi diratakno mukae. Sempurna nggih, lepas itu buka lagi keran lagi, ambil tangannya nggih, tutup kerannya diratakan semuanya, ganti lagi seperti itu sehingga tidak mubazir, airnya juga terpakai semuanya. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Misalnya kalau enggak dimatikan ya kalau kerannya enggak kenceng, kalau kerannya keluarnya kecil ya enggak apa-apa enggak dimatikan tapi terus jalan. Tapi kan kalau kerannya buanter kan eman-eman nanti kita ngeratakno dia jos enggak terpakai kan mubazir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, lanjutan daripada pembahasan penggugur dosa yang ketiga, yaitu masih wudu. Kita akan bahas lebih detail. Kenapa? Kadang anak-anak ini suruh wudu itu lesmah atau malas. Kenapa malas? Belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, aduh, aku kok habis ada dosa mata sedikit. Cepat-cepat wudu. Aduh, aku baru mendengar apa suara nggak enak. Wah, ambil cepet-cepet wudu. Maka kalau sudah tahu ilmunya, maka akan senang wudu karena wudu itu menggugurkan dosa. Hadis riwayat Muslim. Kenapa malas wudu? Belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, waduh, pengen wudu. Mana Mas Salim? Wudu ya, sudah. Wudu ya? Enggak, wudu datang. Bentar, enggak ada lagi. Mana? Wudu lagi. Ya enggak gitu-gitu amat dong. Enggak pengajian wudu. Ya kalau ngantuk. Tapi kalau enggak ada pengajian lagi sendiri, sering wudu enggak apa-apa. Masalahnya kali kalau disampaikan nanti tinggal wudu enggak tahu nanti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, gandeng dengan penggugur dosa yang ketiga yaitu wudu, yang keempatnya adalah Sholat itu penggugur dosa. Dan sholat merupakan penggugur dosa yang terbesar. Yang terbesar. Sholat itu penggugur dosa yang terbesar. Dari Utsman radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki muslim berwudu lalu ia baguskan wudunya, la yatawaddau rajulun muslimun. Tidaklah seorang laki-laki muslim berwudu lalu ia baguskan wudunya, lalu ia salat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang ada di antaranya hingga salat yang berikutnya.
Jadi misalnya Mas Fajri sholat duhur, wudu bagus, sempurna, kemudian sholat duhur, sampai asar, kemudian sholat asar lagi, ambil wudu lagi, dosa antara duhur dan asar, ini dosanya Mas Fajri diampuni oleh Allah. Kemudian asar sudah selesai itu, sampai maghrib wudu lagi, sholat maghrib, dosa antara asar dan maghrib diampuni oleh Allah. Maka itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Salat antara salat satu dengan salat yang lain ini penggugur dosa. Apabila telah wudu sempurna, gugur dosa, lanjut kepada salat penggugur dosa. Sampai salat berikutnya penggugur dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza ujtunibat kabair. Sholat-sholat 5 waktu, sholat Jumat hingga sholat Jumat, Ramadan dengan Ramadan, semua itu adalah penggugur dosa yang ada di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi penggugur dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar belum bisa gugur. Ini semoga lampunya mati, dosanya gugur. Amin. Karena sabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Selama tidak menjalankan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus dengan yang pertama tadi taubat. Di penggugur dosa yaitu taubat, kemudian istighfar, kemudian wudu, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Berapa menit Ustaz? 39 kurang 1 kilo. Dari Isman bahwasanya ia berwudu lalu ia berkata, aku melihat baginda Rasul berwudu seperti wuduku ini. Lalu ia berkata, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu ia sholat 2 rakaat, yang ia tidak mengajak jiwanya berbicara pada 2 rakaat tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa, kata baginda Rasul, barang siapa yang berwudu, kemudian wudunya itu seperti wudunya baginda Rasul, kemudian dia sholat 2 rakaat, yang kemudian ia tidak mengajak jiwanya berbicara, maksudnya itu membicarakan dunia, mengingat dunia, dia fokus ingat sama Allah, wudunya bagus dan sholatnya khusyuk, salatnya khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi.
anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah untuk penggugur dosa masih banyak. Insyaallah kita lanjut kepada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan kita umur. Amin. Insyaallah anak-anakku semua dan para jamaah, para ustaz dan ustazah semuanya, barangkali dalam thalabul ilmi ini yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.